Hai teman-teman, ngopi yuk bareng Monica Mentari. Seperti yang aku bilang, ngopi itu nggak seru, nggak asik kalau cuma sendiri. Emang paling pas itu kalau ada teman ngobrolnya, ya nggak? Nah, kali ini aku bakal ajak temanku untuk ngobrol-ngobrol bareng, ngomongin soal kapal pesiar tentunya. Dan temanku kali ini nih ada di departemen yang berbeda dari aku. Dia kerjanya di bagian dishwashing sebagai blue boy. Oke, langsung aja aku panggil Mas Adam. Halo Mas Adam. Halo Mbak Monica. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah masih baik. Masih diberi kesehatan. Good. Gimana kerjaan hari ini, lancar? Ya seperti biasa lah. Kerjaan setiap harinya begini. Iya, tapi tetap harus semangat ya Mas. Wah, harus semangat untuk keluarga. Betul. Oke, aku ambilin kopi dulu ya. Oh boleh biar boleh. ngobrolnya Ya, seru. biar lebih relax aja. Yoi. Nah, ini kopinya. Satu buat Mas Adam, satu buat aku. Terima kasih Mbak Monica. Iya. Sambil diminum ya. Ya boleh. Oke. Santai. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, oke Mas? Mas Adam ini udah berapa kontrak sih di kapal? Kalau saya ini masih no hire ya. Masih no hire masih pertama. Pertama, Ya. oh kontrak pertama. Kontrak pertama. Terus so far gimana? Ya Seneng nggak kerja di kapal? ada senengnya juga sih. Ada enggak, ada seneng, banyak lah. Banyak. Oke. Biasa suka duka gitu ada ya, Ya, pasti. pasti ada. Soalnya kan kita kerja jauh dari apa-apa kan gitu. Bener. Ya kalau lagi enak, kalau enggak ya enggak. Biasanya apa sih yang bikin kamu ngerasa bahwa aduh enak ya ini kerja di kapal gitu? Apa sukanya atau apa sih Mas? Sukanya kalau lagi ngeport sih. Lagi ngeport, Iya. jalan-jalan gitu? Jalan-jalan sama ya bisa lebih dapat experience lah. Bener. Daripada di negaranya sendiri kita kan ya gitu-gitu aja. Iya benar. So far port mana yang paling kamu sukai Mas? Negara Sejauh mana? ini yang pernah saya kunjungi masih di San Diego. San Diego, Iya. iya. Itu home port ya? Homeport. Gede banget. Gede. Terus kalau dukanya apa? Dukanya ya pas kalau lagi ya kayak sekarang ini lagi rapsi pasti duka deh. Apalagi di dishwashing kan. Ya gitulah tahu sendiri. Ini ya barang-barangnya harus Ya, benar-benar di-secure harus ya. di-secure. Iya, Gitu rapsi lah. emang ini sih. Kalau emang cuaca lagi buruk terus angin kencang, ombak kan gede ya Mas. Iya. Emang bener kapal itu goyang. Apalagi kita kan ya lumayan lama ini edge-nya. Nggak Iya. seperti biasanya. Iya benar-benar. Iya. Emang apa ya udah beberapa hari ini sih cuacanya lagi nggak bener gitu. Emang harapanku juga setiap sea day itu dapat laut yang tenang gitu ya kan. Iya. Tapi namanya alam kan nggak bisa Alam nggak bisa diprediksi. prediksi. Iya, benar. Terus Mas kalau boleh aku tahu ya, apa sih yang bikin kamu mau kerja di kapal pesiar? Motivasi kamu tuh apa? Motivasinya banyak sih motivasinya. Soalnya dulu saya sebelum kerja di kapal pesiar ini juga laut juga. Jadinya ya cuman beda departemen kan gitu. Oh, emang kerja di mana? Maksudnya di kapal apa? Jadi kan rumah saya di pesisir pernah lah. Saya jadi nelayan pernah. Gitu di ya kapal-kapal penyeberangan gitu juga pernah. Kapal feri maksudnya? Iya. Kapal feri sama kapal nelayan. Nelayan. Jadi Pas lagi apa ini namanya kalau kelas 2 ini lupa saya. Lagi apa ini namanya? apaan? Ngambil jurusan di kelas 2 SMK gini. Oh, kayak ini training ya, OJT gitu Iya, ya? kayak gitu. Trainingnya kan di kapal ikan gitu. Magang apa? Ya, magang gitu. PKL? PKL. Iya. Maklum bukan anak STM, bukan anak Ya. SMK. Iya. Oh, gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya udah tahan banting ya Mas sama Rafsi itu udah ngerti dari sejak dulu kan ya? Udah ngerti. Sama laut udah bersahabat gitu ibaratnya. Udah bersahabat. Iya. Lumayan lama juga sih. Oke. Jadi ini bukan hal baru kerja di laut ya? Kalau kerja di laut bukan hal baru, cuman departemennya yang membuat saya baru. Harus gimana ya?
harus mengaudisikan lagi gitu. Ha-ha, Beda adaptasi. sama adaptasi lagi kan beda. Bener Mas. Iya, beda banget ya. Tapi nggak apa-apa kan kamu? Maksudnya adaptasi ini nggak berat kan bagi kamu, Mas? Kalau saya sih so far nggak ada kendala. Soalnya kan ya emang udah tahan banting. Iya, jagoan. Ya. Oke. Terus dulu pas gini, kamu prosesnya itu gimana dulu waktu ngelamar ke sini, ke kapal pesiar? Sebelumnya ya pernah sih saya mikir ini mau ngambil yang cara gampang gitu kan. Tapi ya banyak pengeluaran gini dan itu, jadinya saya nyoba proses sendiri. Nah dari situ saya ngerasain enak nggak enaknya pas lagi proses sendiri tuh. Waduh, di company lain, di PT lain, udah interview ditolak. Ada yang interview udah lolos nggak dipanggil-panggil. Udah dapat schedule di company lain, berulang lagi nggak berangkat. Tapi alhamdulillah di sini Gitu. di company ini udah ya kisaran 3 bulan lah kurang lebih udah berangkat, karena kan udah ready dokumen. Iya. Oh, jadi pada saat kamu proses itu kamu nggak langsung ke sini? Enggak, Sebelumnya banyak nyoba company. ngelamar di tempat lain? Banyak. Jadinya ini setiap ada walk in gini berangkat. Kamu nyoba? Oh gitu. Walaupun hasilnya masih sama, masih nol, saya coba terus. Emang udah ada impian juga di kapal, misalkan kalau di kapal pesiar ini saya harus bisa sebagai ini nantinya kan gitu. Benar. Oke. Jadi udah ada apa ya, Ya, kayak udah ada cita-cita ya, ada pengen cita-cita di posisi sih. ini, kerjaan di kapal pesiar gitu. Ya. Oke. Dan ternyata di company ini cepet langsung. Cepet, langsung karena kan udah ready dokumen juga kan. Iya. Jadi sebelumnya kamu tuh udah collect dokumen. Udah. Oke. Udah, Terus baru udah apply semua. gitu tah? Ya pertama sih, kalau pertama emang ya masih untuk pertama paspor aja sih. Paspor udah punya sama job experience, nanti kan kita ngikutin prosedur dari company yang bawain kita. Nah nanti kan selanjutnya kita ngikutin company gitu. Oke. Ya. Terus selama proses dokumen itu kamu ada masalah nggak? Ada kendala apa misalkan? Kalau kendala nggak ada sih ya. Kalau proses dokumen ya ngikutin prosedur aja. Prosedur, semua lancar berarti ya? Semua lancar, bikin BST, SAT, dan sebagainya ya kita ikutin aja. Kita training gitu. Jadinya biar kalau kita nggak tahu kan ini bisa tahu gitu. Terus Mas, kira-kira nih kalau aku boleh tahu dan teman-teman di rumah juga biar tahu ya, job boleh. desk kamu di kapal pesiar ini apa sebagai Blue Boy nih? Kalau saya sih kan di middle ship ya. Di middle ship saya jadinya ini ya seperti biasa, nyuci piring, nyuci cutleries, gelas. Kalau pagi nanti kalau mau istirahat gini ya udah pasti itu setiap harinya buang garbage. Oke, mau Buang sampah garbage. ya. Nah, sebelum buang garbage kita harus clean area dulu nih. Iya, Clean iya. area kerja. Kalau udah clean baru nanti kita bisa buang garbage. Setelah itu kita break gitu. Jam kedua nanti mengulangi pekerjaan yang sama. Nah, kalau malamnya baru yang beda. Malamnya saya bantu di dishwash yang di deck 4. Kalau saya kan di deck 8. Oh, kerjanya di dek 8. Kerjanya di deck 8, bantu di deck 4. Setelah itu nanti cleaning area kitchen. Cleaning area kitchen kalau so far kalau udah selesai
kita boleh istirahat gitu. Oke. Kabarnya. Oke. Terus ini udah berapa bulan kamu di sini, Mas? Ya kisaran udah hampir 6 bulan kurang lebih. Hampir 6 bulan. Oke, berarti Almost going home. iya, almost going on 2 bulan lagi ya? Ya. Sekitar 2 bulan lagi pulang. 2 bulan lagi Tahun baruan di kapal. Masih di sini. Iya, nggak apa-apa. Ya, Kamu nggak bakal apa-apa. punya experience nanti. Iya. Tahun baruan di kapal kayak gimana ya? Oke. Jadi teman-teman sedikit informasi nih. Jadi istilah Blue Boy itu untuk teman-teman yang bekerja di dishwashing atau apa ya, bisa dikatakan sederhananya itu tukang cuci piring seperti itu. Jadi tugasnya atau job desk-nya itu ya cuci piring, cuci cutleries atau peralatan makan seperti sendok garpu, pisau, terus gelas, sama yang ini ya kayak alat-alat masak gitu ya. Alat masak. Cuma kan gitu. beda section. Beda section. Ya, beda Kalau section. kamu nggak sampai di alat-alat masaknya, hanya Kalau peralatan makan. buat alat masak ini di pot wash. Di pot Beda wash. lagi ya. Oh. Saya kan di dishwash. Heeh. Jadinya ada beberapa section. Ada yang neck duty, ada yang di pot wash. Pot wash main galley, pot wash lido, dishwash lido, terus dishwash main galley. Oh, oke. Jadi Sama beda-beda. Dishwash crew mess. Beda Dishwash semua. kumes. Beda-beda. Jadi ada pot wash, ada dishwash, dan nanti lokasinya mengikuti. Mengikuti. Oh, gitu. Aku baru tahu. Lumayan banyak. Iya. Ternyata Nggak sesuai dibagi-bagi. ekspektasi kawan-kawan, bener. Beda sama kerja di rumah. Kerja di hotel di darat Di gitu hotel, maksudnya. ya. Di hotel udah beda banget. Jam kerjanya, terus ya teman-temannya. Kita kan harus berkomunikasi dari beberapa negara. Jadi kita harus ya kurang lebih memahami mereka, gitulah. Iya, beda culture ya, Mas. Ya, beda culture juga. Ya, jadi meskipun Mas Adam ini bekerja di dishwashing, tapi juga teman-temannya nih ada yang dari Filipina juga ya, ada yang dari India gitu. Jadi macam-macam, nggak cuma orang Indonesia aja. Jadi kita bahasanya sehari-hari juga tetap bahasa Inggris meskipun ada di belakang gitu. Maksudnya nggak kontak langsung dengan tamu gitu. Karena memang basic dari bekerja di kapal pesiar sendiri adalah komunikasi harus dengan bahasa internasional ya, nggak Mas? Ya, harus bisa. Sehari-hari harus bisa. Ya. Bahasa Itu karena Inggris. poin penting. Benar. Karena bagaimana nanti kalau misalkan ada penugasan ya kan dari supervisor misalkan. Jadi Supervisor, harus dari dari bahasa steward. Inggris semuanya. Nanti kalau ada meeting, Meeting juga, Meeting juga. training apalah training ada. apa dari atasan. Betul. Jadi harus di-prepare baik-baik untuk bahasa Inggrisnya supaya nanti komunikasinya di kapal lancar. Terus nih Mas, kesan kamu selama bekerja 6 bulan ini bagaimana? Banyak senengnya, banyak dukanya, atau imbang, atau bagaimana? Kalau pertama saya join banyak senengnya. Setelah kesini ya karena cruise panjang mungkin ya, kebanyakan side jadi kayak kurang bergairah gini lah kerjanya juga. Kalau side terus gini, aduh bosen ya. Kalau kita dulu kan pertama kan saya joinnya di Alaska, jadinya setiap 1 minggu sekali kan komport. Nah itu kan deket-deket ngeport. Nah itu asik. Kesempatan ya buat Asik. jalan-jalan Ya, buat jalan-jalan. Bisa ngeliat salju. Bener. Iyalah Alaska, iya. Tapi pasti. ya harus tahan banting juga, emang dingin, cuaca dingin. Cuaca dingin ya, memang begitu kerja di kapal pesiar itu segalanya kita harus adaptasi ya, mulai dari keadaan pekerjaan, terus cuaca, terus juga untuk waktu di sini sama di Indonesia kan lain gitu. Jadi kita harus menyesuaikan lah gitu. Dari badan kita yang waktu di Indonesia jam tidurnya itu di sana malam, di sini siang kan jadinya gitu karena berbeda. Gitu. Wah.
Jadi kamu tuh kalau port day selalu keluar? Wah, hampir selalu keluar. Apalagi kalau kayak di Alaska kemarin, waduh paling suka kalau sekali keluar. Walaupun nggak mau ngapain, jadi kelihatannya ini kalau menghilangkan penat sambil ngerokok, ngopi gini. Iya benar, iya ya. Sambil pasti itu cari wifi. Jadi ini ya Mas, sederhana ya. Iya. Cara ngilangin capek, ngilangin penat capek, kita saat bekerja itu dengan jalan-jalan ya. Iya, keluar jalan-jalan gitu. aja. Meskipun cuma ngopi ngerokok gitu, tapi udah cukup menghilangkan Udah cukup rasa lelah. menghilangkan cepat. Ya. Refreshing lah ya. Refreshing. Refreshing benar banget. Ya kalau lagi yang suka download gitu kan bisa nonton kartun buat digabin biar nggak tambah penat lagi. Betul. Gitu. Downloadin film kesukaan ya. Ya. Terus kira-kira kamu tuh pernah nggak sih ngerasain homesick? Homesick? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Udah terbiasa soalnya. Nggak Udah pernah terbiasa. homesick? Nggak Wow, seriusan? Iya. Iya. Udah terlalu terbiasa sama cuaca semua juga udah. Oh ya. Oh karena dulu ini ya di Iya. laut ya kamu. Iya, shiver juga dulu. Di barat. Jadi udah biasa Cuman jauh dari bedanya kan rumah. kalau dulu kan di lokal, sekarang kan udah di internasional. Gitu. Iya betul. Tapi sekarang lebih jauh loh Mas. Iya. Lebih jauh kan? Iya, lebih jauh. Maksudnya di luar negeri itu loh. Dan emang kamu nggak ngerasa jaraknya dengan rumah makin jauh gitu? Udah kan ada komunikasi sekarang. Iya Nah, sih, itu. gampang sih emang sih. Ada WhatsApp. Dulu juga ya. udah dilatihnya begitu. Pas PKL itu lumayan itu ada hampir 8 bulan. Oh sampai itu Iya. kalau pas PKL pun juga ada kayak kontraknya? Bukan kalau di kapal nelayan ini nggak ada kontraknya. Oh. Cuman kita berangkat dari rumah bulan segini, paling nggak ini sebelum puasa pertengahan harus sudah di rumah, emang begitu. Udah konsekuensinya udah segitu. Kalau kamu mau ya di sini, kalau nggak ya udah. Gitu. Nanti kalau pulang nggak selesai, ya udah kamu apa-apa bayar sendiri. Nggak dapat gaji bayar sendiri pas PKL. Oh. Wah gitu. Iya. Tantangan juga. Sambil diminum Mas. Ya. Sampai lupa keasikan ngobrol ini. Oh. Ngomong-ngomong nih ya, dulu waktu kamu minta izin untuk kerja di kapal pesiar, yang notabene ini langsung sampai ke luar negeri ya kan? Iya. Itu kamu langsung dapat izin nggak sih dari orang tuamu, dari keluargamu yang lain? Kalau saya, bukan saya yang ingin loh. Oh ya? Iya, ibu saya kan kebetulan masih di luar negeri juga. Oh, oke. Nah, itu memberi motivasi ke saya untuk kamu kesini aja nak, kesini aja. Tapi saya nggak suka dengan pekerjaannya ini dan negaranya juga saya kurang suka. Oh. Nah, berhubung kan saya searching, terus lihat-lihat di IG, di YouTube. Nah, ini nih kayaknya cocok nih sama background saya yang seorang pernah jadi pelaut. Ketemulah salah satu ini influencer di company lain. Saya ikutin, saya follow dia. Oh, gini prosesnya. Baru saya lanjutin. Saya bilang sama ibu saya emang dibolehin dan mendukung sekali. Oke. Gitu. Nggak ada kendala sih kalau dari support orang tua, keluarga nggak ada. Emang mereka udah boleh, udah tahu. Kalau saya ini kan emang laut gitu. Jadi malah disarankan untuk merantau ya? Iya. Daripada di laut Indonesia ini kan udah ya lumayan susah lah ininya, gampangannya promosinya susah. Siapa tahu di sini promosinya cepat. Kan gitu. Amin ya Mas. Ya. Didoakan ya, semoga cepat dapat Semoga promosi. Iya, semoga lancar semua pekerjaannya juga. Oke, gitu. Terus nih Mas Adam,
kira-kira Mas Adam punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ada di rumah yang sekarang lagi proses untuk ke kapal pesiar, atau bagi mereka yang sedang dalam usahanya untuk ke kapal? Kalau dari saya sih pesannya jangan pernah menyerah. Kalau emang itu niat dan tujuan kalian, kalau bisa dipertahankan itu. Walaupun kita jatuh bangun, ya itu namanya proses. Enak rasanya. Bakal enak nanti kalau udah nyampe di kapal pesiar. Kalau cuma bertahan sampai proses saja, nggak sampai menikmati hasil, janganlah jadi laki-laki lah. Karena laki-laki harus tahan banting. Harus tahan banting, Yeah. bener banget. Iya. Buat yang laki-laki nih, kalau buat yang perempuan ya beda lah ceritanya. Pokoknya intinya jangan menyerah, teman-teman. Ya, intinya jangan menyerah. Coba terus, Iya. dan ikhtiar lah, Iya. paling penting. Jadi berdoa dan berusaha ya, Mas. Berdoa dan berusaha. Jadi selain kita berdoa, kita juga berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mimpi-mimpi kita harus kita capai dengan pokoknya usahanya harus sungguh-sungguh gitulah ya, Mas ya. Harus membuahkan hasil usahanya. Usahanya Jangan harus sampai membuah. putus di tengah jalan. Iya. Kalau bisa sampai apa yang kamu cita-citain, kejarlah itu. Mumpung masih muda. Tuh, berarti harus total ya, Mas. Harus Kalau total. ngejar cita-cita harus Ngejar. pol. Ya harus pol, pokoknya jangan direm-rem. Harus pol. Gaspol. 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 Walaupun banyak rintangan, gas terus. Gas terus. Siap nih, teman-teman, motivasi dari Mas Adam nih ya. Semoga pengalaman dari Mas Adam ini bisa jadi inspirasi buat kalian, bisa jadi gambaran juga dari apa yang udah Mas Adam sharingkan tadi, biar kalian bisa nantinya juga mempunyai kayak tahulah arahnya kemana, jalannya seperti apa gitu. Kalau ngomongin soal rintangan, soal halangan atau kendala itu pasti ada di setiap proses apapun, mau kemanapun pasti ada. Cuman bagaimana kita harus tahan, harus tetap kuat tekad kita untuk sampai kepada tujuan yang kita tuju, gitu teman-teman. Pokoknya makasih ya buat kalian yang udah nonton videoku ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Monica Mentari pamit. Mas Adam juga pamit. Salam ombak besar. Dadah.